Halo sob, ada mitos yang dipercaya oleh sebagian orang yang menyebutkan bahwa jika kentut berbunyi nyaring maka tidak akan terlalu bau. Begitupun sebaliknya, jika kentut tidak berbunyi maka gas yang akan keluar cenderung mengeluarkan bau. Banyak ahli gastroenterologi yang mengatakan bahwa antara bau dan kentut dan bunyinya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, pada video kali ini kami akan membahasnya. Penyebab kentut berbunyi. Menurut pakar ahli gastroenterologi Goek Kok An menyebutkan bahwa suara yang keluar dari kentut dipengaruhi oleh dua hal, yakni rapatnya lubang anus serta dorongan gas yang ingin dikeluarkan lewat anus tersebut. Ew. Is that you? No, I think it was one of them. Maka dari ini, penyebab kentut berbau tidak ada hubungannya dengan suara yang dikeluarkan. Jika gas yang ingin dikeluarkan berlebihan, maka hal itu akan menyebabkan suara yang lebih nyaring dibandingkan apabila gas kentut yang ingin dikeluarkan sedikit. Oh, dear. Bagaimana gas kentut bisa terbentuk? Penyebab kentut bau dan berbunyi bisa dilihat dari pembentukan gas yang ada di dalam usus. Saat makanan dan minuman dicerna oleh tubuh, maka udara yang masuk dari apa yang ditelan itu akan membentuk gas dalam usus. Seorang konsultan gastroenterologi dari Rumah Sakit Umum Changi, Singapura, Dap Hin Ang, mengatakan saat makanan dicerna maka gas akan terbentuk di dalam usus. Gas itulah yang nantinya akan keluar melalui anus. Daphne juga menegaskan, usus besar merupakan tempat bakteri berfermentasi. Hal ini yang menyebabkan perut kembung berlebihan. Jika perut sudah kembung, maka cara untuk mengeluarkan gas dari perut kembung itu tidak lain melalui buang angin atau kentut. Jadi, kentut berasal dari udara yang masuk ke dalam sistem pencernaan bersama makanan dan minuman. Jika udara ini belum sampai ke lambung, maka bisa dikeluarkan lagi lewat mulut dalam bentuk sendawa. Sebelum keluar lewat anus, perjalanan angin juga melewati usus besar. Bagian usus paling akhir ini juga menampung kotoran hasil makanan. Nah, jadi jika usus besar bersih alias tidak ada tinjanya, maka proses mengeluarkan angin berlangsung lancar tanpa hambatan. Hingga pada akhirnya, jika kalian kentut, akan bersuara nyaring. Namun sebaliknya, jika di usus besar ada kotoran, angin sedikit terhalang tinja dan menyebabkan udara keluar pelan-pelan lewat anus. Bunyinya pun jadi pelan, bahkan gak ada bunyinya sama sekali. Angin yang keluar tadi sudah terkontaminasi tinja, sehingga baunya busuk. 3. Pada dasarnya, di dalam perut kita ini terjadi banyak proses pencernaan, termasuk pun salah satunya proses fermentasi oleh bakteri pencernaan itu sendiri. Di mana dari proses-proses itulah yang biasanya terbentuk kandungan gas lain seperti hidrogen sulfida dan amonia. Sehingga kandungan gas itulah yang menimbulkan bau tidak sedap. You got it? Did you just fart? Makanan penyebab kentut berbau. Makanan yang pertama yakni sumber karbohidrat. Makanan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi bisa jadi membuat kentut Anda berbau busuk. Selain itu, ada juga sayur-sayuran yakni brokoli, kol kubis, kentang, dan yang lainnya. Serta makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur, tempe, dan yang lainnya. Hal itu bisa dipercaya dapat menyebabkan kentut berbau dan berbunyi. Orang mati bisa kentut. Banyak yang mengatakan bahwa bau kentut itu sebenarnya penanda jika pencernaanmu itu berjalan dengan baik. Tapi bagaimana jika yang kentut itu orangnya sudah mati? Apakah bisa dikatakan pencernaannya masih baik? Nah, untuk yang dibahas kali ini, jangan cuma melihat dari sisi seramnya saja. Kalian harus tahu penjelasan ilmiahnya. Jika orang yang sudah mati tiba-tiba saja kentut,
Hal itu bisa terjadi karena adanya kontraksi dan perluasan otot pada anus, yang di awal kematian gas lalu menutup dengan sendirinya. Jadi, kentut pada orang mati biasanya terjadi 1 atau 2 jam di awal saja setelah melewati kematian. Why would you? You do it all the time. No, I want to. Do it. Go get a shower. Force one out. You got it?